Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perancangan operasional terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Yang pertama di sini ada strategi sumber daya manusia untuk keunggulan komparatif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Jainal 2015 halaman 64 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuannya. Ini juga ada pengertian perencanaan tenaga kerja. Pengertiannya yaitu perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu pentingnya strategi manajemen SDM untuk keunggulan komparatif. Yang pertama, strategi inovasi. Di dalamnya itu ada mendorong perilaku inovatif karyawan, kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memberikan insentif untuk adopsi teknologi baru dan pengembangan produk unik. Kemudian selanjutnya itu ada strategi peningkatan mutu. Strategi peningkatan mutu ada fokus pada peningkatan mutu produk atau pelayanan, melibatkan karyawan dalam perbaikan mutu, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada strategi pengurangan biaya. Di dalamnya ada mencari cara efisien mengurangi biaya produk atau operasional. Kemudian selanjutnya ada adopsi teknologi efisien dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya negosiasi yang baik dengan pemasok tanpa mengorbankan mutu. Selanjutnya yaitu ada manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Menurut Robert Behan-Violet dan Ernest L. Nicholas tahun 1999 menyebutkan manajemen rantai pasok sebagai pengelolaan aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan kembali produk atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Selanjutnya yaitu kepentingan strategi rantai pasok. Manajemen rantai pasok menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasok dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian rantai pasok mencakup pemasok dan produsen atau penyediaan jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah untuk menyusun rantai pasok guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Kemudian risiko rantai pasok. Risiko rantai pasok yang timbul dalam kegiatan rantai pasok seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Ini dapat dikelola secara terpisah berdasarkan risiko persepsi. Gangguan rantai pasok dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti panjangnya distribusi supply chain, dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh kesinambungan antara permintaan dan pasokan. Sedangkan rantai pasok merupakan risiko yang terjadi pada aliran produk, informasi, bahan baku sampai pengiriman produk akhir. Risiko pada supply chain risk manajemen berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam memasok barang sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada manajemen persediaan. Selanjutnya yaitu definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait
dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan, stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama, ketersediaan dana, yang kedua, waktu tunggu pengiriman, dan yang ketiga, frekuensi penggunaan produk, dan yang keempat, daya tahan produk. Selanjutnya, force majeure dan jumlah permintaan dan ketersediaan. Metode manajemen persediaan yang pertama ada just in time management atau biasa disebut JIT. Kemudian yang kedua, economic order of quantity atau biasa disebut singkatannya EOQ. Kemudian selanjutnya ada recorder point. Yang terakhir yaitu ada safety stock, perencanaan agregat, dan SOP. Perencanaan agregat dan SOP adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau famili produk agregat fokus tanpa perlu merinci. Standar operasional prosedur atau singkatannya itu SOP. Dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Sales and Operational Planning. SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategis di berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi, termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produksi, operasi, dan manajemen senior. Sedangkan SOP menurut Tahtagati 2004, SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari dengan tujuan agar bekerja tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produksi sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu perencanaan agregat dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi merupakan proses strategi yang mengintegritaskan perencanaan penjualan dengan perencanaan operasional untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Langkah-langkah umum dalam perencanaan penjualan dan operasi melibatkan yang pertama, perencanaan penjualan, sales marketing. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan persediaan, inventory planning. Kemudian yang ketiga, perencanaan distribusi, distribution planning. Yang keempat, koordinasi tim dan komunikasi antara fungsi. Yang kelima yaitu permintaan dan penyesuaian, monitoring and adjustment. Tujuan dan SOP adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara penawaran dan permintaan, mengurangi resiko kelebihan persediaan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan kebutuhan material atau biasa disebut MRP dan ERP. Permintaan dependen atau MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya, manajemen MRP, manajemen recruitment planning. MRP adalah sistem perencanaan dan pengadilan yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut.
Kemudian di sini ada perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning dalam bahasa Inggris, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Menentukan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas perencanaan agregat serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerja tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan terutama dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operasional, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Metode penentuan jadwal, metode penugasan merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada suatu pekerja yang tugasnya hanya untuk satu mesin proyek. Contohnya penugasan pekerjaan pada mesin kontrak, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Kemudian di sini ada menentukan jadwal industri jasa. Yang pertama yaitu menentukan jadwal industri jasa adalah proses menentukan urutan dan waktu pengerjaan tugas atau pekerjaan dalam industri jasa. Penjadwalan yang baik dapat membantu perusahaan jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasi. Yang kedua yaitu menentukan jadwal industri jasa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari penjadwalan industri manufaktur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain fluktuasi permintaan, biaya tenaga kerja, dan kualitas pelayanan. Just in time JIT, sistem produksi Toyota TPS, dan operasi ramping. Pengertian just in time JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya di sini ada pengertian sistem produksi Toyota. Toyota Production System atau yang biasa dikenal dengan sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan lean produksi yang telah mendominasi tren dalam produksi sejalan dengan Six Sigma. Selama kurun lebih 10 tahun belakangan ini, TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Produksi System TPS merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan utama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Kemudian definisi operational ramping. Produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang begitu singkat namun kenangannya melekat. Bila ada tutur kata atau tindakan yang salah mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Indra Kelana pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.